Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat Arasi dari kelas 601 Universitas Cyber Asia. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume dari paper yang sudah saya rangkum, yaitu mengenai penerapan metode teknologi informasi menggunakan AI. Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi yang diampu oleh Pak Dr. Ucu Darussalam, STMT. Oke, untuk latar belakang, dalam era digital saat ini, jumlah data yang tersedia meningkat pesat, menuntut metode yang lebih canggih untuk analisis dan pengolahan. Metode tradisional seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal akurasi dan kecepatan ketika menangani data besar dan kompleks. Kecerdasan buatan dan AI menawarkan solusi inovatif dengan kemampuannya untuk memproses data secara real-time dan belajar dari pola data yang kompleks. Penerapan AI dalam teknologi informasi penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data, serta untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam yang tidak bisa dicapai dengan metode konvensional. Artinya, dengan menggunakan AI ini, kita akan dipermudah atau mempermudah kita dalam kerjaan apapun yang menggunakan data. Artinya, selagi pekerjaan kita menggunakan data, kita dan AI bisa berkolaborasi. Artinya, kitalah yang eh, bisa menjadi pengguna atau penggerak dari AI ini. Karena dalam waktu yang tidak akan lama lagi di era-era selanjutnya, AI ini akan berkembang pesat, seperti sebagaimana AI yang muncul pertama kali ya berupa teks, dan saat ini sudah merambah ke video. Jadi artinya kita harus mampu dan siap untuk berkolaborasi dengan AI dalam bidang apapun yang masuk dalam kategori data. Oke, untuk permasalahan dan tujuan, permasalahan umum, metode tradisional sering tidak efektif dalam menganalisis data besar dan kompleks, mengakibatkan akurasi yang rendah dan proses yang lambat. Permasalahan khusus, model yang ada tidak dapat menangani variabilitas data yang tinggi dan seringkali memerlukan waktu pemrosesan yang sangat lama untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Tujuan penerapan AI ini adalah mengembangkan solusi berbasis AI untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam analisis data, memanfaatkan kemampuan AI untuk memproses data dalam jumlah besar secara real time dan memberikan prediksi yang lebih akurat serta keputusan yang lebih baik. Jadi, untuk tujuan ini harus sama-sama kita pahami karena memang AI ini sangat berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dalam permasalahan apapun untuk memproses data itu sudah sangat cepat dan sangat berguna bagi kita yang bergerak di bidang sistem operasi baik itu juga tentang informatika. Oke, selanjutnya untuk keunggulan AI. Nah, ini dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, yang sulit dilakukan dengan metode tradisional. Akurasi yang lebih tinggi dengan algoritma machine learning dan deep learning
AI dapat mempelajari pola dan hubungan dalam data dengan akurasi yang tinggi. Pembelajaran berkelanjutan, AI terus belajar dan beradaptasi dari data baru meningkatkan kemampuannya untuk membuat prediksi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Efisiensi waktu, AI mengotomatisasikan proses analisis data, mengurangi waktu pemrosesan, dan memungkinkan hasil yang lebih cepat. Jadi tidak diragukan lagi, AI sudah terbukti untuk mengolah data yang lebih besar secara real time dan juga akurat. AI ini juga dibangun untuk memahami apapun, artinya semakin banyak pengguna AI, semakin cerdas AI ini. Jadi AI ini dapat menganalisis dari apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita benarkan, ataupun yang kita salahkan, AI ini dapat menganalisis sehingga membuat produk ini atau teknologi ini menjadi lebih cerdas lagi. Oke, untuk implementasi AI, pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber, pemrosesan AI, data diproses menggunakan algoritma AI seperti neural networks dan random forest untuk menganalisis dan menemukan pola. Hasil prediksi, output berupa prediksi atau wawasan yang dihasilkan dari model AI. AI ini adalah model sebuah produk yang dirancang sangat pintar untuk membantu kita dalam pemrosesan data ataupun membantu kita dalam memahami berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting kita untuk memahami AI, mengimplementasikan AI dalam kerjaan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa menggunakan AI untuk pertama untuk bertanya, kedua untuk mengetahui, belajar, dan ketiga untuk membantu pekerjaan kita. Jadi sudah sangat diharuskan generasi-generasi muda ataupun generasi yang sedang aktif saat ini dalam industri teknologi informasi juga sangat penting untuk mempelajari AI ini. Jadi tidak ada lagi kata tidak memahami AI dan tidak ingin tahu tentang AI karena kita sudah bisa dibilang wajib untuk mengetahui AI ini. Oke, untuk analisis data, parameter analisisnya untuk akurasi mengukur seberapa tepat prediksi yang dihasilkan oleh model AI dibandingkan dengan data aktual. Waktu pemrosesan, waktu yang dibutuhkan model untuk memproses data dan memberikan hasil. Untuk hasil analisis, grafik dan tabel menunjukkan peningkatan akurasi dan efisiensi waktu pemrosesan berkat penerapan AI. Contoh grafik yang memperlihatkan bahwa model AI memberikan akurasi 20% lebih tinggi dibandingkan metode tradisional dan mengurangi waktu pemrosesan hingga 50%. Jadi, dari hasil mempelajari beberapa sumber, itu memang akurasi yang dihasilkan oleh AI lebih tinggi dibandingkan dengan cara tradisional. Dan grafik memperlihatkan bahwa model AI dibandingkan pemrosesan tradisional itu sekitar 30% selisihnya. Jadi artinya akurasi yang diberikan oleh tradisional ada 20%, 20%, dan untuk AI itu hingga 50%. Oke, untuk kesimpulan, keefektifan AI secara signifikan meningkatkan akurasi analisis data dan efisiensi pemrosesan dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk manfaat utama, kemampuan AI untuk menangani data besar secara real time dan belajar dari data baru menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan proses yang lebih cepat. Untuk impact positif, penerapan AI membawa manfaat besar dalam pengolahan data, memungkinkan mengambil keputusan yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan-perubahan data.
Untuk referensi, saya mengambil referensi dari paper, jurnal, peran Artificial Intelligence dalam proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Dan resume ini juga pun saya kembangkan dari beberapa sumber. Juga nanti jurnal yang menjadi referensi saya akan saya lampirkan dalam LMS. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga presentasi ini memenuhi kriteria ujian akhir semester saya di mata kuliah Metodologi Sistem Informasi. Mohon maaf, metode riset dan penulisan ilmiah sistem informasi yang diampu oleh Pak Dr. Ucu Darussalam, STMT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.